Sebagai salah satu cabang olahraga yang telah diakui oleh dunia, kini e-sport sudah tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Bukan hanya hadiah turnamen yang telah menyentuh miliaran rupiah, tapi tim e-sport yang menjadi wadah bagi para pro player telah menjelma menjadi bisnis dan meraup keuntungan hingga miliaran bahkan triliunan rupiah. Jika di Indonesia kita mengenal tim e-sport dengan kekayaan fantastis seperti RRQ, EVOS, BTR dan juga Onyx Esport yang memiliki kantor dan gaming house mewah serta kekayaan mencapai miliaran rupiah. Tim tersebut belum ada apa-apanya ketimbang tim e-sport terkaya di dunia seperti tim Liquid, FaZe Clan hingga tim Solomid. Nah, untuk mengetahui seberapa kaya sih mereka, mari kita saksikan bersama dalam video berikut ini tim e-sport terkaya di dunia. Oke, yang pertama mari kita mulai dari tim yang bermarkas di Los Angeles, California, Amerika Serikat, yaitu 100 Thieves. Ya, dari namanya arti 100 Thieves ini yang berarti 100 pencuri, emang agak negatif sih. Namun siapa sangka nama tersebut punya arti yang dalam bagi CEO 100 Thieves, yaitu Matthew Neidhart yang mendirikan 100 Thieves pada 20 November 2017 silam. Menurut Neidhart, 100 Thieves ini punya arti rumah bagi orang-orang yang akan mengeluarkan 100% kemampuannya untuk merebut hal yang mereka tidak miliki, seperti yang dulunya nih mainnya biasa aja terus bisa jadi jago dan menang turnamen dunia seperti yang dilakukan tim e-sport ini. Dalam jejak karirnya, pada awalnya 100 Thieves ini dibangun oleh Neidhart hanya membawahi satu divisi aja, yaitu League of Legends. Setelah keberhasilan divisi League of Legends mereka dengan menjuarai berbagai turnamen, nah Neidhart pun kemudian mengembangkan sayap dengan membuka beberapa divisi baru seperti Call of Duty, Call of Duty Warzone, Fortnite Battle Royale, dan Valorant. Nah, dalam proses pengembangan tim e-sportnya ini, Neidhart ini mendapat berbagai sponsor spektakuler seperti dari tim basket besar Cleveland Cavaliers hingga merek ternama tas mewah Louis Vuitton. Nah, dari sinilah 100 Thieves mendapatkan julukan tim kecil bergelimang harta yang kabarnya memiliki kekayaan mencapai 2,6 triliun rupiah. Tim selanjutnya masih datang dari Los Angeles, yaitu FaZe Clan. Sebagai sebuah tim besar yang kini merajai dunia di 9 divisi game berbeda, sebenarnya nggak ada yang menyangka tim yang bermula dari sebuah akun YouTube yang menampilkan trick shot dari game Call of Duty ini mampu menjadi tim e-sport bergelimang harta dengan kekayaan mencapai 4,2 triliun rupiah. Dalam perjalanannya menuju tangga kemakmuran seperti sekarang, tim yang didirikan pada 30 Mei 2010 ini memiliki berbagai skandal yang sering mencoreng nama FaZe Clan. Skandal pertama itu datang di tahun 2014 kemarin nih, saat desainer logo FaZe yaitu Joey Ferox Richuto memberikan pernyataan bahwa pihak FaZe tidak menghargai karyanya dan memperlakukannya dengan tidak baik. Selain masalah dengan desainernya nih, tim FaZe Clan juga pernah mengalami beberapa masalah dengan pro player yang berada di naungan FaZe Clan seperti pada pro player Fortnite mereka yaitu Turner Tfue Tanny. Nah, dalam kasusnya Tfue ini menggugat FaZe ke pengadilan atas pembagian dana sponsorship yang tidak adil, di mana FaZe terbukti mengambil 80% dari keseluruhan sponsor dari Tfue yang bahkan berujung pada ganti rugi FaZe pada Tfue. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi momok baru dari FaZe Clan yang penuh skandal hingga sekarang. Baik, sekarang kita masuk ke tim selanjutnya yaitu Cloud9. Tim yang sekarang punya kekayaan 4,9 triliun rupiah. Dalam sejarahnya, tim Cloud9 ini pernah memiliki julukan sebagai tim terbuang loh Pop Gengs. Julukan ini ya didapatkan Cloud9 akibat tim pertama mereka yang bermain untuk game League of Legends merupakan pemain yang terlantar akibat bangkrutnya manajemen dari Quantic Gaming yang membawahi roster pro player tersebut. Nah, pada Mei tahun 2013 kemarin lah, seorang penggiat e-sport Amerika bernama Jack Adyen membeli roster ini seharga 200 juta rupiah dan mengumumkan nama Cloud9 untuk pertama kalinya.
Dari roster LOL inilah Cloud9 mendapatkan berbagai penghargaan dan menjadi tim yang disegani dunia. Dan untuk sekarang Cloud9 telah berkembang menjadi tim makmur yang membawahi 11 divisi game yang berbeda. Selanjutnya kita pindah nih ke tim Liquid. Ya, tim yang memiliki logo bergambar kuda ini memang gak asing bagi kebanyakan orang, karena tim Liquid ini merupakan salah satu tim e-sport tertua di dunia. Dalam perjalanannya, tim Liquid ini didirikan oleh Victor Nazgul Guzans pada tahun 2000 silam, yang bukanlah sebagai tim e-sport, melainkan sebagai komunitas gaming. Namun seiring perkembangan waktu, pada tahun 2001 saat game StarCraft II datang dan menjadi sebuah game kompetisi yang ramai dibicarakan orang, tim Liquid pun mengambil langkah berani dengan mengumumkan diri mereka sebagai tim kompetitif dan bukan lagi sebuah komunitas. Nah, mulai dari sini, tim Liquid mulai memperluas jangkauan mereka dan membuka divisi game baru hingga sekarang, di mana tim Liquid udah punya 19 divisi game berbeda dan lebih dari 100 pro player yang berasal dari berbagai negara yang berada di bawah naungan tim Liquid. Nah, ekspansi gila-gilaan inilah yang kemudian mendorong Axiomatic sebagai perusahaan yang berfokus pada electronic esport untuk mengakuisisi tim Liquid pada 2016 silam. Dari sini, tim Liquid mendapatkan pendanaan yang mumpuni untuk berkembang dan menjadi salah satu tim e-sport terkaya di dunia dengan kekayaan yang udah mencapai 4,3 triliun rupiah. Yang terakhir, mari kita masuk ke tim Solomid yang tengah mengalami keterpurukan prestasi pada musim 2019 hingga 2020. Namun ya, meskipun performa mereka tidak begitu baik, gak ada satu orang pun yang menampik bahwa tim asal Amerika yang dipresideni oleh wanita cantik bernama Lina Su ini merupakan tim terkaya di dunia untuk sekarang. Bayangin aja nih, tim yang dulunya hanya sekedar komunitas yang memberikan petunjuk untuk bermain game League of Legends pada tahun 2009 ini berubah menjadi bisnis menggiurkan dengan kekayaan yang udah mencapai 5,7 triliun rupiah. Wow! Untuk sekarang, tim terkaya di dunia ini tengah membawahi 12 divisi game berbeda dari berbagai genre, mulai dari FPS, MOBA, hingga game fighting seperti Super Smash Bros.